Hari ini gue mau bahas satu topik yang sebenarnya gue udah dari dulu ya. Penasaran banget pengen bahas ini, tapi karena ini topik berat makanya nggak jadi-jadi. Gue nggak pede gitu. Jadi gue cari referensi dulu sana-sini, ngelakuin meta studi, meta analisis. Belum ketemu sebenarnya jawaban finalnya, tapi somehow gue udah mulai bisa connecting the dot. Hanya judul episode ini pun bentuknya pertanyaan ketimbang pernyataan. Artinya gue pun belum 100% yakin akan apa yang gue pikirin ini, tapi berdasarkan baca kanan kiri, connecting the dot, gue cukup yakin sama hipotesanya. Topiknya adalah bahas tentang IQ, kecerdasan intelektual. Apakah ini given atau built sih? Maksudnya emang bawaan dari lahir, dikasih sama Tuhan, atau bisa dilatih? Kalau bisa dilatih, gimana ngelatihnya? Apa sih benefitnya kalau lo tahu bahwa IQ itu sebenarnya dikasih sama Tuhan, atau memang lo bisa bangun? Pertama, lo jadi tahu gimana caranya naikin IQ lo. Yang pada akhirnya kalau IQ lo bagus, berdampak pada kehidupan lo. Karena lo punya karir lebih bagus, gaji lebih baik mungkin gitu. Dan pada akhirnya kalau gajinya uang lebih banyak, ya lo punya kehidupan lebih baik, lo bisa nolong lebih banyak orang dan sebagainya. Kedua, lo juga pasti nggak mau punya anak yang IQ-nya rendah. Kasihan diajak ngobrol nggak nangkep. Maka dari itu mudah-mudahan kalau lo tahu ini, lo bisa bantu dia untuk IQ-nya naik sehingga dia diajak ngobrol tektokannya lebih oke, dan syukur-syukur bisa berdampak ke karir dan kehidupan. Walaupun again ya, IQ ini bukan satu-satunya modal untuk sukses ya. Ada EQ juga, ada SQ juga, dan lain sebagainya. Tapi pikiran soal IQ ini ke-trigger waktu gue baca sebuah data. Di situ ditulis bahwa rata-rata IQ warga negara ASEAN, kalau kita nebak mana sih negara mana yang IQ-nya di ASEAN ini negaranya tinggi gitu. Gue yakin sebagian besar jawab, Singapura paling atas. Terus habis itu banyak juga gue yakin yang nebak Malaysia, Thailand, Vietnam itu agak di atas. Di bawah Singapura tapi di atas lah, papan atas. Sementara yang ditebak agak di bawah, dugaan gue adalah Kamboja, Myanmar, Laos, Timor Leste. Dan kayaknya masuk akal juga untuk bisa nebak Indonesia kayaknya di tengah-tengah deh gitu. Kita nggak setinggi Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand, tapi kayaknya masih lebih tinggi dibanding Kamboja, Myanmar, Laos, dan Timor misalnya. Sayangnya dari tebakan itu cuma Singapura yang benar. Jadi Singapura itu nomor 1. Rata-rata IQ-nya 105,89. Urutan kedua surprisingly adalah Kamboja. Kamboja tinggi 99,75 rata-ratanya. Myanmar itu 91,18 nomor 3, nomor 4-nya Vietnam 89,53, Thailand nomor 5 88,87. Nah, Indonesia di mana? Di tengah? Enggak. Yang papan bawah dulu ya. Paling bawah itu Timor Leste, nomor 11 dari semua negara Asia. Rata-rata IQ-nya 78,49. Ini juga faktor Indonesia juga. Indonesia bertanggung jawab karena Timor Leste ini kan bekas Indonesia. Nah, Indonesia kedua dari bawah 78,49, mirip-mirip sebenarnya sama Timor Leste. Laos itu di atasnya 80,99, Filipina di atasnya lagi 81,64, Brunei di atasnya lagi 87,58, dan yang persis di tengah-tengah nomor 6 dari 11 itu Malaysia dengan 87,58. Oke, berhenti di situ dulu ya. Gue mau loncat ke data lain. Kali ini soal data kualitatif. Pada suatu periode gue dapat tugas kantor untuk banyak ngelakuin bisnis travel, keliling Indonesia dan keliling beberapa negara di Asia gitu. Jadi gue loncat dari hotel yang satu ke hotel yang lain, bandara satu ke yang lain. Setelah berbulan-bulan traveling ke berbagai tempat, baik di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN, gue ngelihat ada satu hal yang kerasa beda banget, yaitu daya tangkap orang-orang yang gue temuin selama traveling. Bukan cuma orang-orang yang berinteraksi dengan gue dalam pekerjaan ya, tapi justru orang-orang yang berinteraksi sama gue yang tidak dalam konteks langsung kerjaan. Misalnya supir taksi, ada OB, ada security, blue collar, tukang jual makanan kaki lima, dan lain sebagainya. Mohon maaf banget, gak ada niatan untuk merendahkannya, tapi justru pengen tahu apa sih yang bikin IQ ini bisa diperbaiki. Tapi gue merasa data IQ tersebut kok kayak reflect banget di orang-orang yang gue temuin. Kenapa? Karena mohon maaf sekali lagi, bahwa orang-orang di Indonesia, begitu gue membandingkan dua ini ya, bahkan ketika gue gak punya kendala bahasa dong ngomong sama orang Indonesia ya, somehow daya tangkapnya tuh lebih lambat. Gue butuh jelasin berkali-kali untuk nanya satu hal, bahkan untuk sesuatu yang umum dan simple, bukan pertanyaan bisnis yang ribet kompleks gitu ya. Cara jawab mereka pun kayak gak yakin, bahkan kayak gak gitu ngerti, gak mantep gitu, tektokannya pun lebih lambat. Sementara ketika di kota-kota negara ASEAN ya, walaupun ya relatifnya kotanya menengah dan besar ya, ada juga sebenarnya kota kecil tapi gak banyak gitu ya, daya tangkapnya relatif lebih bagus gitu ya. Bahkan kalau di compare sama Jakarta, relatif kompetitif lah. Dan kalau kita bandingin lagi, nggak usah bandingin sama ASEAN deh, orang-orang Jakarta sama orang daerah, apalagi semakin kecil kotanya, gapnya tuh kelihatannya jelas banget. Again, mohon maaf ya, nggak ada niatan untuk merendahkan orang-orang di daerah, tapi justru lebih kepingin tahu gimana gue bisa bantu. Dan maka dari itu, gue pun mulai cari referensi sana-sini, memulai pencarian apa sih yang bikin daya tangkap orang itu bisa membaik gitu ya. Dan gue mengartikan daya tangkap itu sebagai IQ. Frameworknya gini, gue mulai dari definisi IQ. Apa sih IQ? Dan orang yang IQ tinggi itu kayak apa, yang rendah tuh kayak apa kan? Kalau gue browsing, IQ itu singkatan dari intelligent quotient gitu ya. Ini adalah gambaran tentang kemampuan seseorang untuk reasoning dan predik satu situasi. Predik nanti akan kemana gitu. Maka dari itu kan kalau kita tes IQ selalu ada deret bilangan, ada ini kalau digini jadi gimana, kalau gini jadi gimana. Belum kejadian tapi kita bisa predik, bisa bayangin. Kemampuan abstraksi ini ngelibatin kemampuan memori, baik short term maupun long term, termasuk working memory ya, untuk kemudian jadi bahan untuk abstraksi, untuk sesuatu yang belum terjadi. Oh, kalau digituin tuh jadinya gini dengan bahan yang memori yang tadi. Termasuk nangkep pola statis maupun juga pola dinamis. Dan maka dari itu gue menganggap daya tangkap itu ada hubungannya dengan IQ
IQ. Karena daya tangkap adalah tentang bisa merekonstruksi apa yang disampaikan orang kepada kita ke dalam otak kita. Jadi dia kan udah punya gambaran di otaknya, terus begitu dia ngomong, kita bisa nggak merekonstruksi apa yang dia omong itu ke dalam otak kita. Artinya dia butuh merekonstruksi ini, dan itulah butuh daya tangkap. Maka dari itu daya tangkap itu adalah IQ menurut gue. Beberapa referensi juga nyebut bahwa mental age itu selalu masuk dalam perhitungan IQ. Jadi ini hints juga buat gue bahwa ketika umurnya berapa nggak bisa di-compare secara langsung dengan orang yang umurnya beda. Hipotesanya apa? Awalnya sempat mikir bahwa IQ itu given. Ya udahlah, itu kan takdir, itu dikasih Tuhan. Ya lu terlahir dengan IQ yang rendah, daya tangkap rendah, ya udah nggak bisa diapa-apain. Lalu kemudian gue cukup terseret sama diskusinya para politikus ya, calon pemimpin publik soal gizi. Mereka selalu bilang bahwa programnya adalah memperbaiki gizi dan lain sebagai, termasuk sekarang ya Presiden Prabowo bilang bahwa ya kita mau punya program makan siang bergizi gratis untuk ningkatin gizi supaya IQ-nya naik gitu ya. Dan gue lumayan ke-trigger karena waktu itu gue pernah pegang satu brand susu anak di mana nawarin kandungan macam-macam yang menjanjikan memperbaiki daya tangkap dan sebagainya karena mengandung AA, DHA, ARA, asam linoleat dan lain sebagainya yang selalu mengklaim baik untuk tumbuh kembang otak. Jadi seolah-olah IQ tinggi itu pengaruhnya dari gizi, dan seolah-olah cuma orang yang mampu yang bisa, karena harga susu itu harganya itu bisa 2-3 kali lebih mahal daripada susu-susu biasa. Belum lagi kalau lo punya uang, lo bisa beli superfood, lo bisa beli daging yang proteinnya tinggi, which bagus, ikan yang udah pasti nggak semurah tahu dan tempe, telur pun juga lo bisa makan tiap hari. Kalau lo nggak punya duit, ujung-ujungnya cuma makan gorengan. Kalau kita ngomongin gizi, seolah-olah itu IQ tinggi itu didominasi sama orang-orang kaya. Tapi balik lagi kalau ke data tadi, Singapura nomor 1, yes, Singapura negara kaya. Tapi coba nomor 2, nomor 3, dan lain selanjutnya bukan negara kaya. Malaysia malah yang lebih kaya dibanding let's say Kamboja. Malaysia malah di bawah Kamboja nomor 2. Terus gue ketemu istilah neuroplasticity. Ini adalah kemampuan syaraf kita untuk berubah sebagai respon terhadap lingkungan. Dan otak kita itu pun kan isinya syaraf. Jadi otak kita pun belajar untuk makin pintar, dan pemahaman ini pun berkembang terus. Dulu para ilmuwan pernah percaya bahwa otak manusia itu berkembang sampai periode tertentu. Makanya dibilang, anak kecil kalau mau belajar bahasa sekarang ini lebih cepat dan nggak punya aksen kalau dia belajar sampai umur 6 tahun. Tapi penemuan terbaru menemukan bahwa ternyata otak masih bisa terus berkembang. Bahkan walaupun kita dewasa. Walaupun nggak bisa diharapin punya kecepatan belajar yang sama. Mengingat informasi yang diproses orang dewasa itu lebih banyak. Jadi biasnya atau distraksinya lebih banyak. Memori yang udah keburu kesimpan pun berbeda. Maksudnya gini, misalnya belajar bahasa. Kenapa anak kecil lebih mudah dan tanpa aksen? Karena satu, isi otaknya memorinya belum banyak. Informasi yang perlu diproses sama anak-anak itu belum ini. Jadi dia bisa lebih intens. Memorinya pengaruhnya apa? Setiap bahasa itu kan ada dialeknya ya. Orang Jawa aja ngomong medok, suruh ngomong gaya Jakarta, nggak bisa. Gaya Sunda, nggak bisa. Kita nih, saya kerja di Bandung sekarang, ngomong orang Sunda bahasa Sunda. Aduh, tetap aja cengkoknya beda gitu. Karena itu sesuatu yang udah dibangun dari awal. Dan ketika kita udah punya satu database yang dialeknya berbeda, terus habis itu harus pindah ke dialek ini, ngelupain database ini nggak mudah. Intinya gue mulai menemukan titik terang bahwa kalau otak bisa terus belajar dan berkembang, artinya IQ bisa diperbaiki. Terlebih ketika dalam konteks ini kita menangkap IQ sebagai daya tangkap. Jadi kalau IQ itu diartikan sebagai daya tangkap, artinya IQ bisa diperbaiki. Gimana caranya IQ berkembang? Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap daya tangkap. Gue kasih contoh. Anggaplah lu ada di sebuah kota, namanya A, titiknya di sini ya. Terus habis itu lu ditanya, berapa jarak kota B dan C? Dan B dan C-nya lu nggak tahu di mana. Kan lu susah jawabnya. Karena lu tidak punya referensi. B ini di mana, C di mana. Nggak ada referensi dia compare to mana. Tapi ketika lu dikasih tahu, gitu, ini adalah kota A. Jarak dari kota A ke kota B adalah 10 kilo ke arah kanan. Terus habis itu dari kota A ke kota C itu 10 kilo ke arah atas. Kan sehingga lu tahu, ini segitiga. Terus ditanya, berapa jarak dari kota B ke C? Lu jadi bisa karena ada referensinya. Nah, jadi balik lagi, logiknya adalah ketika otak punya referensi, informasi lebih banyak, maka otak punya kemampuan untuk nangkep dan memprediksi lebih baik. Kita perlu ngerti gimana otak belajar. Contoh belajar main gitar. Lu baca buku gitar yang semua chord yang ada, posisinya di ini gini, dan lain sebagainya gitu ya. Apakah terus habis lu bisa main musik, main gitar? Nggak bisa. Kalaupun bisa 1-2 lagu. Ini ada beberapa tahap. Jadi tahap pertama adalah lu membangun database memori terhadap informasinya. Kalau dalam kasus gitar itu tadi, lu ngaparin chordnya. Tahap 2 adalah lu ngebangun database memori terhadap konteks yang beda. Jadi chordnya sama, tapi kombinasinya melalui konteks yang berbeda. Lagu ini C, A, G. Terus habis itu lu jadi punya referensi. Lagu itu bisa C, A, G secara bawah sadar. Terus habis itu nanti ada lagu lain lagi C, A, D. Ada lagi D, D, B, A misalnya gitu ya. Dan lain sebagainya. Tahap kedua itu adalah ketika otak mulai ngebangun database memori terhadap konteks yang beda dan makin macam-macam. Yang akhirnya jadi lagu-lagu. Otak mulai tahu, kalau dikombinasikan gini bisa jadi lebih seru. Dan itulah
neuroplasticity. Jadi kombinasi ini yang membuat otak belajar. Tahap 3-nya adalah otak mulai baca pattern dari konteks lagu-lagu beragam yang udah beda. Kalau lagu C, D nanti bisa di A tuh bisa jadi gini loh. Kalau abis chord ini enaknya ini loh. Sehingga lu mulai bisa predik. Jadi itulah otak belajar di tahap 3-nya. Artinya proses belajarnya adalah otak harus dikasih referensi yang banyak terhadap kombinasi atau konteks-konteks yang berbeda. Sehingga di sana lu jadi ngerti, lu jadi bisa bikin lagu, lu bisa improvisasi lagu, atau lu bisa nebak, oh kalau gini kuncinya ini. Jadi otak belajar bukan cuma dengan ngapal informasi dasarnya yaitu core, tapi juga dengan kombinasi yang beragam. Sama kayak pesepak bola, makin jago seiring jam terbang. Karena database kombinasi lawan yang dihadapin makin banyak. Kalau lawan yang bertahan begini, oh kalau lawan yang nyerang begini, oh kalau yang balance segini, kalau yang pressure begini dan lain sebagainya. Sehingga otak udah mulai mengkombinasi, oh kalau diginin gini, kalau digituin gini dan lain sebagainya gitu. Sama kayak orang yang udah pengalaman kerja di satu bidang, kerja marketing. Awalnya dia cuma tahu teori gitu ya. Positioning itu apa sih, branding apa sih, content marketing apa sih. Seiring waktu, pengalaman, otak punya database lebih kaya karena dia pernah pegang produk yang berbeda, beda pesaing mungkin, beda budget, beda periode waktu dan lain sebagainya. Sehingga otaknya udah bisa ngeramu strategi berbekal informasi yang dikombinasiin dengan struktur konteks yang berbeda. Sama kayak orang yang nggak pernah yoga atau pilates disuruh split, mana bisa, sakit. Apalagi gerakan-gerakan lain. Tapi buat yang udah biasa, split gampang, kayak yang bisa. Dan bahkan gerakan-gerakan lain yang buat orang umum itu susah karena udah ada muscle memorinya dan flexibility untuk ngelakuinnya. Begitu juga dengan otak. Jadi otak belajar bukan cuma dengan informasi teori, tapi juga dengan informasi dengan kombinasi yang berbeda akibat konteksnya berbeda. Ketika konteksnya berbeda, dia database itu lebih kompleks dan dia bisa mulai connecting dari, oh kalau ini tuh begini, oh kalau ini tuh begini, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut neuroplasticity, yang bikin orang trauma bisa berbeda perilakunya karena otaknya beradaptasi. Itu juga neuroplasticity. Nah, balik lagi ke soal IQ. Kalau tahap IQ itu takdir ya, oh udah lo IQ lo rendah, ya udah terima aja. Tahap 2 itu kita bilang bahwa IQ bisa diperbaiki dengan gizi. Tahap 3 itu bisa diperbaiki dari neuroplasticity, yaitu dengan kita ngelatih otak kita untuk lebih fleksibel. Caranya dengan kasih otak informasi yang sama dengan konteks yang lebih banyak lagi, yang pada akhirnya akan melatih otak untuk bukan cuma ngikutin konteks yang dikasih, tapi juga bisa prediksi konteks yang muncul, bahkan bisa nyiptain konteks sendiri. Akhirnya bisa lebih fasih. Jadi balik lagi ke diskusi awal, kenapa orang di kelompok tertentu relatif daya tangkapnya nggak lebih baik pada umumnya ya? Karena mungkin masalah yang dihadapi nggak sekompleks kelompok yang IQ-nya lebih baik. Jadi kalau orang-orang daerah, masalahnya nggak sekompleks orang kota, atau orang Indonesia, masalahnya nggak sekompleks mungkin negara-negara yang lebih maju. Kelompok yang nggak lebih baik ini, walaupun nggak absolut ya, bisa karena kotanya kecil, sehingga masalahnya nggak kompleks, atau perputaran ekonominya lebih kecil, muter-muter ngatur uangnya ya udah segitu-segitu aja. Sehingga caranya untuk memperbaiki IQ adalah dengan kasih otak informasi dan masalah yang lebih kompleks untuk bangun database informasi, baik yang statis maupun konteks yang dinamis dan beragam. Jadi referensinya banyak dan dia bisa kombinasi macam-macam. Supaya kemampuan untuk bisa baca, predik, dan bikin abstraksinya itu juga lebih baik. Berbekal pengalaman database memori yang dia udah punya. Oh ini bisa digini loh, ini bisa digituin loh. So kalau ambil positifnya, satu, balik lagi. Karena otak belajar dari hal-hal kompleks, dari masalah ya, maka dari itu masalah besar itu ya udah jangan disesali gitu ya, dihadapin aja ya. Anggap aja itu sebagai bensinnya neuroplasticity yang pada akhirnya ngasih database yang lebih baik untuk otak kita, untuk IQ-nya naik dengan cara neuroplasticity dan akhirnya punya daya tangkap dan daya abstraksi yang lebih baik. Dan balik lagi untuk kita, ya udah challenge terus diri kita untuk ada problem apa lagi yang gede, yang lebih gede dari yang udah pernah gue bisa hadapin untuk gue pecahin. Yuk cari masalah yuk dalam arti positif ya. Sama buat anak lo juga, jangan semua disuapin. Ketika semua disuapin, otaknya nggak berkembang, neuroplasticity-nya nggak jalan karena ya udah dia udah tahu cara nyelesainnya. Toh juga ntar gue tinggal ngerengek dikit, bapak gue datang ngasih. Biarin dia mecahin masalahnya sendiri. Dengan begitu otaknya muter, otaknya bener-bener gue gimana ya, gue pengen ini tapi kok gue nggak bisa, gue nggak dikasih. Jadi itu dia. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa sama-sama naikin IQ kita dan orang-orang terdekat.